Dengan semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Semangat belajar. Matematika. Bahasan kita selanjutnya adalah soal-soal cerita ya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Masih bersama Bapak ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari contoh pertama ya. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang dengan luas 105 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 8 meter, maka panjang dan lebar lantai tersebut berapa ya? Kita coba jawab ya. Karena lantainya berbentuk persegi panjang, maka coba buat sketch persegi panjang dulu ya. Ini persegi panjang. Tuh. Ini yang di atas panjang. Kita singkat P, ini lebar ya. Nah, jika selisih panjang dan lebarnya adalah 8, kalau kita misalkan lebarnya itu sama dengan X, berarti panjangnya X tambah 8 ya. Karena selisih antara panjang dan lebar itu 8. Tentukan panjang dan lebar lantai tersebut. Nah, kan luasnya 105 persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar. Panjangnya kita ganti dengan X tambah 8. X tambah 8 dikali lebarnya X. Hasilnya luasnya tadi sudah diberitahu 105. Nah, ini kita uraikan dulu ya. X kali X berarti X kuadrat. X kali 8, 8X. Kemudian 105 yang di sebelah kanan sama dengan kita pindahkan ke kiri, jadi min 105 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa praktekkan, bisa kita faktorkan nih. Kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya minus 105 dan hasil penjumlahannya 8 ya. Ini kalau kita cari, kita peroleh X tambah 15 kemudian X dikurang 7, karena 15 kali minus 7 itu minus 105 dan 15 ditambah minus 7 itu sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa peroleh, kita lanjut sebelah sini ya. X tambah 15 itu sama dengan 0, berarti X1 nya sama dengan minus 15 ya. X2 nya X minus 7, faktor yang kedua sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 7. Nah, dalam kehidupan nyata itu kan tidak ada angka minus ya, sehingga kita menggunakan hasil yang positif, yaitu X sama dengan 7. Kalau X nya sama dengan 7, nanti tadi kan lebarnya itu sama dengan X, berarti lebarnya kita tinggal ganti 7 ya. Sedangkan panjangnya X tambah 8. X tambah 8 berarti panjangnya X nya kita ganti 7 ditambah 8, 15. Jadi jawaban yang dari soal ini adalah kok panjang, ini lebar, ini kan lebar, panjang ya, ini panjang P, panjangnya jadi 15, lebarnya 7. Oke, kita lanjut ke contoh kedua ya. Di contoh kedua ini ada taman kota yang berbentuk persegi panjang yang kelilingnya itu 90 meter. Jika luas taman tersebut 450 meter persegi, maka panjang dan lebar taman tersebut berturut-turut berapa? Kita coba jawab ya. Nah, karena tamannya berbentuk persegi panjang, kita bikin sketch dulu persegi panjangnya ya.
Misalnya ini persegi panjangnya nih. Ini panjang dan ini lebar. Nah, kita yang diketahui kan keliling. Kita ingat keliling persegi panjang K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Gitu ya. Nah, kelilingnya kan 90. Berarti sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ini kita sama-sama bagi 2 aja ya. 2 bagi 2 itu 1, 90 bagi 2 45 ya. Berarti di sini jadi 45 sama dengan panjang tambah lebar. Nah, kalau kita mau cari panjangnya saja, lebarnya saja gitu ya, maka lebar bisa kita tulis 45 dikurang panjang. Nah, dari sini kita lanjut ke luas. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Luasnya 450 yang diketahui itu ya. Kemudian panjangnya P. Nah, lebarnya kita ganti dengan 45 dikurang P. Nah, kita buka perkalian kurungnya. Ini masih 450. P kali 45 itu 45P. Kemudian P kali min P itu min P pangkat 2. Nah, karena kita biasa mengerjakan persamaan kuadrat itu dengan koefisien kuadratnya positif, maka minus P kuadrat ini kita pindahin aja ke kiri ya. Jadi P kuadrat P pangkat 2 gitu ya. Nah, 45P kita pindahin ke kiri jadi 45P. Kemudian plus 450 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan ini, maka ini menjadi P minus 30 P minus 15 sama dengan 0. Ini 15 ya. Nah, dari sini kita peroleh P1 ini 30, P2 15. Kalian boleh menggunakan salah satu dari kedua P ini. P itu panjang ya. Nah, kalau kita menggunakan panjang yang 30, P sama dengan 30, maka lebarnya menjadi, jadi lebar itu kan 45 dikurang P. 45 dikurang P, maka 45 dikurang 30, maka lebarnya menjadi 15. Ya, kalau kita menggunakan P yang 15, maka lebarnya menjadi 45 dikurang 15. 30 ya, pasangan bilangannya ya 30 dan 15. Sepertinya lebih cocok yang pertama ya, karena panjang itu pasti ukurannya lebih panjang dari lebar. Berarti kita gunakan yang P sama dengan 30, panjangnya sama dengan 30, dan lebarnya sama dengan 15. Ini ya. Kita lanjut ke contoh ketiga ya. Contoh ketiga, sebuah segitiga siku-siku dengan sisi pertamanya X, sisi keduanya X tambah 1, sisi ketiganya X tambah 9. Nah, panjang ketiga sisi segitiga tersebut adalah, kita coba cari ya. Nah, kita bikin sketch dulu segitiga siku-siku. Biasanya kan kita buat seperti ini ya. Ini sisi tegaknya, ini sisi alasnya, kemudian ini sisi miringnya gitu ya. Ini kita beri tanda siku-siku. Ini sisi
sisi yang terpendek itu X, yang ini sisi X tambah 1, ini X tambah 9 yang panjang. Dalam segitiga siku-siku kan berlaku rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras itu kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A nya biasa kita tulis saja di sini A. Sisi A dan sisi B itu selalu saling tegak lurus ya. Kemudian sisi yang miring itu selalu kita beri nama sisi C. Nah, kita lanjutkan di sini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti A nya Bapak ganti X ya. Jadi X kuadrat ditambah B nya X tambah 1 kuadrat, kemudian C nya X tambah 9 kuadrat. Nah, ini masih tetap X kuadrat, sedangkan yang ini kita uraikan jadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan ini X kuadrat ditambah 18X tambah 81. Baik, biasanya kan kita hasilnya ruas kanan itu kita jadikan 0, berarti yang semua yang di sebelah ruas kanan kita pindahkan ke kiri, jadinya X kuadrat, ini yang sudah ada di kiri kita tulis dulu, tambah 2X tambah 1, kemudian min X kuadrat min 18X min 81 sama dengan 0. Sehingga X kuadratnya sini, X kuadrat tambah X kuadrat dikurang X kuadrat tinggal X kuadrat, kemudian plus 2X dikurang 18X jadi min 16X, kemudian plus 1 dikurang 81 min 80 ya, min 80 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan ini menjadi X min 20, kemudian X min X tambah 4 ya. Begitu. Dari X min 20 sama dengan 0, maka X kita peroleh X1 nya 20, kemudian X tambah 4 sama dengan 0, X2 nya kita peroleh minus 4. Nah, kita menggunakan yang X nya positif ya, berarti positif yang ini ya kita gunakan. Nah, sisi yang A itu kan sama dengan X, A sama dengan X, berarti panjang sisi yang A adalah 20. Sisi yang B itu kan X tambah 1, berarti 20 ditambah 1 jadi 21 ya. Kemudian sisi C itu kan X tambah 9, berarti 20 ditambah 9 sama dengan 29. Maka sisi segitiga siku-siku tersebut adalah 20, kemudian sisi yang keduanya 21, dan sisi yang ketiganya adalah 29. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 3P cm dan P tambah 2 cm. Jika luas belah ketupat tersebut 120 cm persegi, panjang sisi belah ketupat itu berapa ya? Kita coba jawab. Nah,
kita buat sketch bilah ketupat dulu ya. Bilah ketupat itu kita sketch seperti ini. Kita bikin diagonalnya dulu ya. Diagonal 1, diagonal 2. Nah, ini kita hubungkan. Lebih kurangnya bilah ketupat seperti ini. Ini sisi ya. Belah diagonal yang pertama 3P. Ini diagonal yang pertama, Bapak tulis di sini panjangnya 3P. Diagonal yang kedua yang vertikal tegak lurus itu P tambah 2. P tambah 2. Nah, kita mulai dari yang diketahui luas belah ketupat. Luas belah ketupat apa singkat BK ya. Luas belah ketupat sama kan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, luas belah ketupatnya 120 sama dengan diagonal satunya 3P kita kali dengan diagonal yang kedua P tambah 2, kemudian kita bagi 2 ya. Nah, kita kalikan silang 2-nya akan menjadi 240. Nah, kita kali silang ke sana ya. 240 sama dengan ini kita faktorkan jadi 3P kali P, 3P pangkat 2 ditambah 3P kali 2 itu 6P. Kita lanjut sini, kita biasakan ruas kanan itu menjadi 0, maka 3P pangkat 2 ditambah 6P dikurang 240 sama dengan 0. Nah, supaya perhitungan kita lebih sederhana, maka ini kita bisa bagi 3 seluruhnya ya. Seluruhnya kita bagi 3. Bagi 3 menjadi P pangkat 2 tambah 2P kemudian dikurang 80 ya. 240 dibagi 3 80 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi P tambah 10 kemudian P dikurang 8, maka P1 nya dari P tambah 10 kita dapatkan P1 nya minus 10, kemudian P minus 8, P2 nya jadi kita dapatkan 8. Bisa kita gunakan adalah nilai yang positif ya, berarti P yang kita ambil adalah P sama dengan 8. Nah, kalau P-nya kita ambil yang sama dengan 8, maka diagonal satunya diagonal satunya kan 3P. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Kemudian diagonal keduanya itu kan P tambah 2, berarti 8 ditambah 2 10. Ditambah 2, 8 ditambah 2 jadinya sama dengan 10. Sehingga kita kembali ke belah ketupatnya. Apa gambar lagi di sebelah sini supaya gampang. Ini diagonal pertama, kalau kita potong dengan diagonal kedua kan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus ya. Diagonal pertama tadi 24, kalau dipotong sama besar maka di sini 12, sini 12 ya. Terus diagonal kedua 10 dipotong jadi sini 5, sini 5. Nah, kalau kita perhatikan maka sisi belah ketupatnya bisa kita cari dari salah satu segitiganya. Bapak ambil misalnya segitiga yang kanan ya. Yang paling kanan ini 12, ini 5, nah ini 13 ya. Karena berdasarkan triple Pythagoras 5, kemudian 12 dan 13. Maka sisi belah ketupat yang ditanyakan adalah 13. Jadi sisi belah ketupatnya singkat BK itu adalah 13. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima itu tentang taman yang berbentuk trapesium sama kaki ya.
dengan panjang sisi sejajarnya X tambah 4 dan 3X tambah 2. Jarak kedua garis sejajarnya 2X dan luas taman 180. Berapa keliling taman tersebut? Kita coba jawabnya. Kita gambar dulu trapesium sama kakinya ya, kita sketch dulu. Ini sisi yang atas, ini sisi yang bagian bawah, trapesium sama kaki. Ya sketchnya seperti inilah gitu ya. Sisi yang atas itu X tambah 4, sisi yang bawahnya 3X tambah 2. Kemudian jarak kedua sisi itu artinya tingginya ya, yang Bapak bikin putus-putus, tegak lurus, ini 2X. Kita mulai mengerjakan soal ini dari luas yang diberitahu nih. Luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar, yaitu atas dan bawah. Atas apa singkat A ya, bawah apa singkat B, dikali tinggi bagi 2. Nah, luas trapesiumnya kan 180. Kemudian sisi yang bagian atas itu X tambah 4 ditambah dengan sisi bagian bawah 3X tambah 2. Ini kita masukkan ke dalam kurung dulu ya, karena kita mau jumlah. Kemudian kita kali tingginya 2X dan kita bagi 2. Nah, penyebut 2 kita kalikan silang dengan 280 jadi 360 ya. 360 sama dengan yang dalam kurung kita jumlahin dulu, jadi 4X tambah 6 dikali 2X. Kemudian kita kalikan yang dalam kurung menjadi 4X kali 2X, 8X pangkat 2, 6 dikali 2X jadi 12X. Seperti biasa kita jadikan ruas kanan itu jadi 0, jadi 8X kuadrat ditambah 12X dikurang 360 sama dengan 0. Supaya pengerjaan kita menjadi sederhana, ini kita semuanya kita bagi 4 ya. 3 kali 4, 8X kuadrat jadi 2X kuadrat, kemudian 12X dibagi 4 jadi 3X, minus 360 dibagi 4 jadi minus 90 sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan jadi 2X tambah 10 dengan X min 6 sama dengan 0. Nah, 2X tambah 10 ini kita peroleh X1 nya jadi minus 10, 15 ya. 15 kali 6 kan 90, ini 15, nah bukan 10, 15. Jadi X1 nya minus 15 per 2, sedangkan X2 nya jadi 6. Nah, seperti biasa kita menggunakan X yang positif, berarti kita ambil yang X sama dengan 6. Sehingga kita bisa buat di trapesiumnya. Kita tentukan trapesiumnya tadi. Kita gambar lagi supaya lebih jelas. Kan sisi yang atas tadi X tambah 4. Kalau X nya 6 berarti 6 tambah 4 10. Sisi yang bawahnya 3X tambah 2. 3 kali 6 18 tambah 10 jadi 20, dan sisi jaraknya yaitu tingginya itu 2X, berarti 2 kali 6 12. Nah, sehingga kita bisa peroleh kalau ini kita buat garis bantu, ini 10 ya. Kemudian sisanya 10 dibagi 2 5. Nah, kita lihat segitiga yang sebelah kiri. Nah, segitiga yang sebelah kiri kan siku-siku alasnya 5, tingginya 12, maka sisi miringnya 13. Seperti triple Pythagoras yang di contoh keempat ya. Ini jadi 13, berarti sini 13.
Yang ditanya kelilingnya, maka keliling trapesium ini adalah tinggal kita jumlahkan 20, kita mulai dari bawah ya. 20 tambah 13 tambah 10 tambah 13. 10 ya. Sehingga jadinya 56. Ya, 56, kelilingnya 56 cm. Sampai sini pelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel ini. Oke.